Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Raulita Arjul dengan NIM D121211190. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah metode komputasi numerik. Sebelum itu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa saja materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Materi-materi pembelajarannya terbagi atas 6 bagian, yaitu bagian pertama, linear system, di mana di dalamnya terdapat 1. Gauss dan Gauss-Jordan elimination, 2. LU factorization, Doolittle method, dan Cholesky method. Bagian kedua, linear system solution by iteration, di mana di dalamnya terdapat Jacobi iteration dan juga Gauss-Seidel. Bagian 3, inclusion of matrix eigenvalues, di mana di dalamnya terdapat 1. Gershgorin theorem, 2. Squarce theorem, 3. Perron's theorem, dan 4. Collatz theorem. Bagian 4, tridiagonalization and QR factorization. Bagian 5, ordinary differential equation, di mana di dalamnya terdapat 1. Euler method, 2. Hund method, 3. Dirac-Taylor method, dan 4. Runge-Kutta method. Bagian 6 atau terakhir, numerical integration, di mana di dalamnya terdapat 1. Midpoint rule, 2. Trapezoidal rule, dan 3. Simpson's rule. Materi bagian pertama yaitu linear system. Gauss dan Gauss-Jordan elimination. Gauss method yaitu melakukan operasi pada koefisien yang ada dalam persamaan, dan hasil akhirnya adalah sistem persamaan ekivalen yang selanjutnya dapat dengan mudah diselesaikan dengan metode substitusi. Misal kita dikasih sebuah persamaan, yaitu 2x tambah 3y kurang z sama dengan 6, x tambah 2y kurang 4z sama dengan 8, x tambah y tambah 4z sama dengan 4. Persamaan ini kita ingin ubah menjadi persamaan seperti ini. Jadi, persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 tambah 3 kurang 1 sama dengan 6, 1 tambah 2 kurang 4 sama dengan 8, 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 4. Nah, selanjutnya, persamaan yang telah kita sederhanakan tadi, kita lakukan metode Gauss pada persamaan tersebut. Baris 1, kita kurang dengan baris 2. 2 dikurang 1, 1, 3 dikurang 2, 1, min 1 dikurang min 4, itu 3. Selanjutnya 6 dikurang 8, itu minus 2. Kita beralih lagi, persamaan ini, kita lakukan metode Gauss pada persamaan tersebut. Dengan baris 2 dikurang baris 1. Baris 2-nya ini, 1 dikurang 1, itu 0, 2 dikurang 1, 1, min 4 dikurang min 3, min 7. Selanjutnya 8 dikurang min 2, itu 10. Nah, selanjutnya kita sudah dapat persamaan baru lagi. Selanjutnya kita lakukan metode Gauss lagi. Baris 3 dikurang baris 1. Yaitu ini, 1 dikurang 0, maksud saya 1 dikurang 1 itu 0, 1 dikurang 1, 0, 4 dikurang 3, 1, 4 dikurang min 2, 6. Nah, sekarang kita telah dapat identitas dari metode Gauss, yaitu seperti ini. Diagonalnya itu berupa angka 1, dan matriks bawahnya berupa angka 0. Nah, dari matriks tersebut, maka didapatkan x tambah y tambah 3z sama dengan min 2, y dikurang 7z sama dengan 10,
dan Z sama dengan 6. Maka kita substitusi nilai Z ke persamaan 2. Y dikurang 7 kali 6 sama dengan 10. Y dikurang 42 sama dengan 10. Y sama dengan 10 tambah 42. Y sama dengan 52. Lalu kita substitusi nilai Y dan Z ke persamaan 1. X ditambah 52 ditambah 3 kali 6 sama dengan min 2. X tambah 52 tambah 18 sama dengan min 2. X sama dengan min 2 kurang 52 kurang 18. X sama dengan 72. Selanjutnya, kita beralih ke metode Gauss-Jordan Elimination. Gauss-Jordan Elimination yaitu pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih disederhanakan lagi dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan metode operasi baris elementer. Kita masih memiliki persamaan yang sama, yaitu persamaan ini, 2x tambah 3y kurang z sama dengan 6, x tambah 2y kurang 4z sama dengan 8, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 4. Tadi pada metode Gauss sebelumnya, kita telah mendapatkan persamaannya yang seperti ini. Di mana diagonal utamanya yaitu 1 dan matriks bawahnya berupa angka 0. Kita lanjutkan saja. Nah, tadi pada metode Gauss kita hanya berhenti pada bagian ini saja. Nah, sekarang pada metode Gauss-Jordan Elimination, kita akan melanjutkannya sampai kita mendapatkan matriks identitas. Nah, selanjutnya, persamaan ini kita ubahnya dengan cara baris 1 dikurang dengan baris 2. 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 3 dikurang minus 7 sama dengan 10. Min 2 dikurang 10 sama dengan min 12. Selanjutnya, kita akan melakukan yaitu baris satunya dikurang 10 dikali baris 3. Baris 3-nya kita kali 10 terlebih dahulu. 0 kali 10, 0. Baris 1 kurang 0, itu 1. Selanjutnya, 10 kali 0, 0. 0 dikurang 1, 0 dikurang 0 maksud saya, menjadi 0. Lanjut, 1 dikali 10, 10. 10 dikurang 10, jadi 0. 6 dikali 10, 60. Min 12 dikurang min 60, itu min 72. Lanjut, persamaan ini kita lakukan metode Gauss-Jordan dengan baris 2 dikurang 7 dikali minus baris 3. Baris 3 ini kita anggap minus dan kita kali dengan angka 7. Minus 0 dikali 7, 0. 0 dikurang 0, 0. Minus 0 dikali 7, 0. 1 dikurang 0, 1. 1 dikali minus 1 dikali 7 sama dengan minus 7. Jadi, minus 7 dikurang minus 7 itu 0. Selanjutnya, 6 minus 6 dikali 7 minus 42 dan 10 dikurang minus 42 itu 52. Jadi kita sudah mendapatkan matriks identitas di mana
Matriks tersebut menandakan bahwa kita melakukan metode Gauss-Jordan elimination. Selanjutnya dari matriks tersebut maka didapatkan X tambah 0 sama dengan minus 72, 0 tambah Y tambah 0 sama dengan 52, 0 tambah Z sama dengan 6. Jadi, dengan mudah kita mendapatkan nilai X sama dengan minus 72, nilai Y sama dengan 52, dan nilai Z sama dengan 6. LU factorization, Doolittle method, dan Cholesky method. LU factorization adalah metode pemecahan matriks yang menghasilkan faktorisasi sebuah matriks persegi menjadi hasil perkalian dua matriks, yaitu matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Keterangan, elemen pada diagonal utama adalah 1. Jadi, rumusnya pada LU factorization yaitu matriks A sama dengan matriks L dikali matriks U. Matriks A yaitu apabila matriksnya 2 kali 2 akan seperti ini. A11, A12, A21, dan A22. Di mana matriks L-nya akan seperti ini, yaitu L11, 0, L21, L22. Matriks U-nya U11, U12, 0, dan U22. Misal kita dikasih contoh soal matriks A, yaitu matriks 2 kali 2, di mana A11-nya itu 2, A12-nya itu 3, A21-nya itu 8, A22-nya itu 5. Penyelesaiannya, maka kita mendapatkan rumus di mana angka-angka dalam matriksnya ini kita gunakan untuk mendapatkan matriks-matriks yang belum diketahui sebelumnya. Misalnya, 2 sama dengan L11 dikali U11 ditambah 0 dikali 0. Matriks 3 sama dengan L11 dikali U12 ditambah 0 dikali U22. 8 sama dengan L21 dikali U11 ditambah L22 dikali 0. 5 sama dengan L21 kali U21, maksud saya U12 ditambah L22 dikali U22. Di mana dalam keterangan tadi, itu diagonal utama adalah 1. Pada segitiga matriks bawah. Jadi, L11 dan L22 itu dia ganti menjadi angka 1. Selanjutnya, dari persamaan sebelumnya, kita telah mengganti L11 dan juga L22-nya menjadi angka 1. Dan didapatkan U11-nya itu didapatkan hasilnya 2, L21 didapatkan hasilnya 4, U12 didapatkan hasilnya 3, dan U22 didapatkan hasilnya minus 7. Dan kita telah mendapatkan persamaan matriks tersebut, yaitu seperti ini. Selanjutnya, metode Doolittle adalah metode yang digunakan dalam aljabar linear untuk melakukan faktorisasi LU berupa lower upper dari sebuah matriks persegi. Metode ini adalah kebalikan dari metode Crout. Nah, pada metode Doolittle, rumusnya sebagai berikut.
Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Misal kita diberikan matriks A 3 kali 3, X-nya belum diketahui, X1, X2, X3, B-nya itu 8, 5, dan 2. Nah, dalam metode Doolittle, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Iterasi 1, U11 sama dengan A11, U12 sama dengan A12, U13 sama dengan A13, lalu iterasi 2, L21 sama dengan A21 bagi A11, L31 sama dengan A31 bagi A11. Iterasi 3, U22 sama dengan A22 dikurang L21 kali U12, U23 sama dengan A23 dikurang L21 dikali U13. Iterasi 4, L32 sama dengan A32 dikurang L31 kali U12 dibagi U22. Iterasi 5, U33 sama dengan A33 dikurang L31 kali U13 dikurang L32 kali U23. Nah, pada rumus tersebut, kita memasukkan nilai-nilainya yang sesuai. Yaitu kita dapatkan U11 sama dengan A11 sama dengan 4, U12 sama dengan A12 sama dengan minus 2, U13 sama dengan A13 sama dengan 5. Dan iterasi 2 kita dapatkan L21-nya itu 0,25, L31-nya itu minus 0,5, dan iterasi 3 kita dapatkan U22-nya itu 3,5, U23-nya itu 2,75. Iterasi 4 kita dapatkan L32 sama dengan 0. Iterasi 5 kita mendapatkan U33 sama dengan 8,5. Nah, selanjutnya angka-angka yang telah kita dapatkan tadi kita masukkan ke dalam persamaan matriks yang telah saya jelaskan sebelumnya di atas. Yaitu matriks A, yaitu matriks 3 kali 3, seperti ini. Dan angka dari matriks L yang kita dapatkan, kita masukkan ke dalam persamaan matriks ini. Dan angka U yang kita dapatkan, kita masukkan ke dalam matriks U pada persamaan seperti ini. Jadi diketahui determinan A-nya itu sama dengan det U dikali det L, di mana U11 dikali U21 dikali U31 dikali 1 kali 1 kali 1. Didapatkan hasilnya 119. Selanjutnya, untuk mengetahui X-nya terlebih dahulu, kita mengetahui Y-nya. Jika L, Y sama dengan B, maka matriks L yang kita dapatkan yaitu ini, dan ini berupa Y yang ingin kita ketahui, di mana B-nya kita telah tahu pada soal tadi. Dan didapatkan Y1 sama dengan 8, Y2 sama dengan 3, Y3 sama dengan 6. Cara mendapatkannya yaitu kita lihat pada matriks ini. Matriks ini yaitu mengandung Y, di mana Y-nya itu berupa angka 1 dikali 8 menjadi 8. Dan Y2-nya di mana Y1-nya diketahui yaitu 8, jadi kita kalikan 8 dikali 0,25, hasilnya dikurang dengan angka 5. Dan dibagi dengan 1, maka hasil Y2-nya sama dengan 3. Selanjutnya,
Y1-nya dikali minus 0,5, Y2-nya dikali dengan 0, maka ketika kita mengurangkan 2 dikali hasil dari ini, dan dibagi dengan Y3, maka hasilnya 6. Nah, yang kita ingin ketahui yaitu nilai X-nya. Jika UX sama dengan Y, maka matriks U yang telah kita dapatkan tadi yaitu ini, X yang ingin kita ketahui yaitu ini, dan nilai Y yang telah kita ketahui tadi adalah ini. Maka didapatkan X1 sama dengan 1,275, X2 sama dengan 0,3, dan X3 sama dengan 0,7. Selanjutnya yaitu metode Cholesky. Adalah metode yang digunakan untuk memfaktorkan matriks simetris positif definit menjadi hasil perkalian matriks segitiga bawah dan transposnya. Di mana kita mengetahui bahwa metode Cholesky itu rumusnya seperti ini. Dan kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya tetap sama, yaitu diberikan matriks A 3 kali 3, X-nya belum diketahui, B-nya telah diketahui yaitu 8, 5, dan 2. Di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Iterasi 1, L11 sama dengan akar A11, L21 sama dengan A21 dibagi L11, L31 sama dengan A31 dibagi L11. Iterasi 2, L22 sama dengan akar A22 dikurang L21 pangkat 2. Iterasi 3, L32 sama dengan 1 dibagi L23 kali A32 kurang L31 kali L21. Iterasi 4, L33 sama dengan akar A33 dikurang L31 pangkat 2 dikurang L32 pangkat 2. Nah, dari rumus tersebut kita telah mengetahui bahwa L11 sama dengan 2, L21 sama dengan 0,5, L31 sama dengan minus 1, L22 sama dengan 1,66, L32 sama dengan 0,9, dan L33 sama dengan 4,19. Selanjutnya, angka-angka yang telah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam matriks L ini, dan juga matriks L transpose ini. Dan kita dapatkan matriksnya seperti ini. Jadi, untuk mencari X-nya, kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai Y-nya. Jika L-Y sama dengan B, maka matriks L dikali matriks Y menghasilkan matriks B. Maka didapatkan Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 1,8, dan Y3 sama dengan 1,05. Karena nilai dari Y-nya telah diketahui, maka UX sama dengan Y, yaitu matriks U dikali matriks X menghasilkan Y, dan didapatkan X1 sama dengan 1,06, X2 sama dengan 0,42, dan X3 sama dengan 0,12. Materi bagian 2, Linear System Solution by Iteration. Jacobi Iteration and Gauss-Seidel. Metode Jacobi adalah salah satu metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini digunakan untuk menemukan solusi perkiraan yang mendekati solusi sebenarnya dengan melakukan iterasi pada setiap variabel dalam sistem persamaan. Metode ini diterapkan pada matriks hanya jika elemen diagonal lebih besar dari jumlah semua elemen pada persamaan tersebut. Yang dimaksudkan adalah elemen diagonal berupa ini harus lebih besar daripada elemen-elemen yang di sebelahnya.
dan kita mengetahui rumusnya, yaitu ini. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal. Misal diberikan contoh soal 4x1 kurang x2 tambah x3 sama dengan 7, 4x1 kurang 8x2 tambah x3 sama dengan minus 21, minus 2x1 tambah x2 tambah 5x3 sama dengan 15. Dengan P solusi sama dengan x, y, z, yaitu 2,4,6. P0 dari x, y, z, yaitu 1, 2, 2. Dan kita akan melakukan sampai iterasi 2. Penyelesaian persamaan awal kita sederhanakan menjadi 4x1 sama dengan 7 ditambah x2 dikurang x3. Min 8x2 sama dengan min 21 kurang 4x1 kurang x3. 5x3 sama dengan 15 ditambah 2x1 dikurang x2. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, dan kita mendapatkan x1 sama dengan 7 ditambah x2 dikurang x3 per 4, x2 sama dengan 21 ditambah 4x1 tambah x3 per 8, x3 sama dengan 15 tambah 2x1 kurang x2 per 5. Nah, pada iterasi 1, kita memasukkan angkanya ke dalam rumus dan didapatkan x1 sama dengan 1,75, x2 sama dengan 3,375, x3 sama dengan 3. Maka P1-nya yaitu 1,75, 3,375, dan 3 adalah output dari iterasi 1. Selanjutnya, galat atau errornya kita dapatkan melalui galat x1 sama dengan 2 dikurang 1,75 sama dengan 0,25, galat x2 sama dengan 4 dikurang 3,375 sama dengan 0,625, galat x3-nya sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita lanjut pada iterasi 2. Nilai-nilai yang sebelumnya kita dapatkan, kita masukkan pada rumus, sehingga kita mendapatkan x1 sama dengan 1,84375, x2 sama dengan 3,875, x3 sama dengan 3,025. P2-nya berupa 1,84375, 3,875, dan 3,025 adalah output dari iterasi 2. Selanjutnya, galat atau errornya, galat atau error x1 sama dengan mutlak 2 dikurang 1,84375 sama dengan 0,15625. Galat atau error x2 sama dengan mutlak 4 dikurang 3,875 sama dengan 0,125. Galat dari x3 sama dengan mutlak 3 dikurang 3,025, yaitu 0,025. Selanjutnya, metode Gauss-Seidel adalah salah satu metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode Gauss-Seidel sering digunakan ketika sistem persamaan linear tersebut memiliki banyak variabel atau persamaan yang kompleks. Konsep perhitungannya sama dengan iterasi Jacobi, namun pada iterasi Gauss-Seidel ketika kita sudah menemukan nilai x1, maka nilai x1 tersebut dapat langsung digunakan untuk mencari nilai x2 pada iterasi yang sama. Begitu juga dengan nilai x2 untuk mencari x3. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal saja. Contoh soalnya masih sama dengan metode sebelumnya, yaitu ini. Penyelesaiannya yaitu persamaannya kita sederhanakan dan didapatkan yaitu
X1 sama dengan 7 ditambah X2 kurang X3 per 4, X2 sama dengan 21 tambah 4 X1 tambah X3 per 8, X3 sama dengan 15 tambah 2 X1 kurang X2 per 5. Nah, kita hanya akan melakukan sampai iterasi 2 saja sama pada metode sebelumnya. Iterasi 1, kita dapatkan X1-nya yaitu 1,75. Maka X1-nya ini dapat langsung kita masukkan untuk mencari X2-nya. Yaitu ini, kita masukkan ke sini. Maka X2-nya didapatkan 3,75. Dan nilai X2 dapat langsung kita masukkan, maksud saya nilai X2 dan nilai X1 dapat langsung kita masukkan untuk mencari X3-nya. Ini nilai X1 dan ini nilai X2. Maka X3-nya didapatkan 2,95. P1-nya sama dengan 1,75, 3,75, 2,95 adalah output dari iterasi 1. Di mana galat atau errornya X1 sama dengan mutlak 2 dikurang 1,75 sama dengan 0,25. Galat X2 sama dengan mutlak 4 dikurang 3,75 sama dengan 0,25. Galat X3 sama dengan mutlak 3 dikurang 2,95 sama dengan 0,05. Nah, iterasi 2, X1-nya kita dapatkan 1,95. Maka nilai X1 ini kita akan masukkan ke dalam untuk mencari X2. Yaitu ini, nilai ini. Maka X2-nya kita dapatkan 3,96875. Nilai X1 dan X2-nya kita dapat masukkan ke dalam persamaan X3 untuk mendapatkan X3, di mana ini merupakan nilai X1 dan ini merupakan nilai X2. Maka X3-nya didapatkan 2,98625. Jadi P2-nya 1,95, 3,96875, 2,98625 adalah output dari iterasi 2. Dan galat atau errornya itu sebagai berikut. Galat atau error X1 sama dengan mutlak 2 dikurang 1,95 sama dengan 0,05. Galat X2 sama dengan mutlak 4 dikurang 3,96875 sama dengan 0,03125. Galat X3 sama dengan 3 kurang 2,98625 sama dengan 0,01375. Materi bagian 3, Inclusion of Matrix Eigenvalues. Yang pertama, kita memiliki Gers-Gorin Theorem, di mana Gers-Gorin Theorem adalah sebuah metode dalam teori matriks yang digunakan untuk memberikan perkiraan spektrum atau nilai eigen dari sebuah matriks persegi berdasarkan sifat-sifat dari lingkaran Gers-Gorin yang berhubungan dengan elemen-elemen matriks. Metode Gers-Gorin menyatakan bahwa semua nilai eigen atau spektrum matriks terletak di persimpangan atau di dalam lingkaran-lingkaran Gers-Gorin ini. Dengan kata lain, jika sebuah lingkaran Gers-Gorin tidak berisi titik-titik lain dari matriks, maka lingkaran tersebut tidak akan mengandung nilai eigen. Kita memiliki rumus yaitu AX sama dengan lambda IX, atau lambda I kurang A, X sama dengan 0. Mana keterangan A itu merupakan matriks N kali N, lambda merupakan eigenvalue, I merupakan matriks identitas, dan X merupakan eigenvektor. Dan dapat disimpulkan rumus yang dapat kita gunakan yaitu determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Nah, misal kita memiliki matriks A bernilai 3 kali 3, di mana pusat satunya itu ada di pusat 1, X-nya itu ada di A1, 1. Pusat 2, X-nya sama dengan A22, pusat 3, X-nya sama dengan A33. Dan kita memiliki rumus lain, yaitu ini, lambda kurang A11 harus lebih kecil dari mutlak A12 tambah A13, dan begitu pula seterusnya.
di mana ini memiliki artian bahwa nilai diagonalnya yang berupa ini A11, A22, dan A33 harus nilainya tuh lebih besar daripada penjumlahan dari nilai-nilai yang di sebelahnya. Kita juga dapat mencari R-nya atau titiknya. Itu R1 sama dengan mutlak A12 tambah A13, di mana interval P lebih kecil sama dengan lambda dan lebih kecil sama dengan Q. Begitu pula R2 dan R3. Misal kita contoh soal A matriks 3 kali 3, di mana pusat satunya X sama dengan A11, maka pusat satunya itu ada di min 1. Lalu kedua pusat 2, X sama dengan A22, maka pusat 2-nya ada di 4. Pusat 3, X sama dengan A33, maka pusat 3-nya itu ada di min 9. Dan ini rumus yang tadi. Apabila kita memasukkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai ini, maka akan memenuhi bahwa nilai ini lebih besar daripada nilai penjumlahan nilai matriks lainnya yang berada di sampingnya. Maka dapat disimpulkan bahwa cakram 1 berpusat di min 1,0, cakram 2 berpusat di 4,0, dan cakram 3 berpusat di minus 9,0. Dan apabila kita memasukkannya ke dalam sini, ke dalam rumus yang ini, maka didapatkan cakram 1 R sama dengan mutlak 3 tambah mutlak 4 sama dengan 7, intervalnya dari minus 8 kurang dari sama dengan lambda, kurang dari sama dengan 6. Cakram 2, di mana R2 sama dengan mutlak 2 tambah mutlak 1 sama dengan 3, di mana intervalnya dari 1 lebih kecil sama dengan lambda, lebih kecil sama dengan 7. Cakram 3 sama dengan R3 sama dengan mutlak min 4 tambah mutlak 2 sama dengan 6, di mana intervalnya itu dari min 15 kurang dari sama dengan lambda dan kurang dari sama dengan minus 3. Maka kita mendapatkan gambar cakram Gers-Gorin, yaitu pada bidang kartesius, di mana ini yang biru merupakan lingkaran satunya atau cakram 1, yang hijau merupakan cakram 2, dan yang merah merupakan cakram 3. Selanjutnya, skor teorem, yang juga disebut skor inequality atau ketidaksamaan skor, merupakan salah satu teorema inklusi. Teorema ini digunakan untuk mencari perkiraan dan batasan kesalahan atau error bounds untuk eigenvalue suatu matriks persegi. Digunakan untuk mendekomposisi matriks persegi menjadi bentuk-bentuk tertentu yang lebih mudah dikelola. Misalkan sebuah matriks A sama dengan AJK yang merupakan N kali N matriks, maka untuk setiap eigenvalue-nya lambda 1 sampai dengan lambda N. Itu rumusnya sebagai berikut. Keterangan, lambda M merupakan batas maksimum untuk eigenvalues matriks. Nah, kita membagi dua rumus tersebut. Ini merupakan rumus pertama, dan ini merupakan rumus kedua. Rumus pertama merupakan total penjumlahan dari semua eigenvalue yang mutlak dan dipangkatkan 2. Sementara rumus yang kedua merupakan total penjumlahan dari semua elemen matriks yang mutlak dan dipangkatkan 2. Persamaan kedua ini hanya berlaku jika dan hanya jika matriks A transpos A sama dengan A transpos atau
AH, A sama dengan AAH. Contoh soal, apabila matriks A 3 kali 3, yaitu sebagai berikut. Pertama-tama dicari terlebih dahulu apakah matriks A ini merupakan matriks normal. Dengan cara kita mencoba memasukkan ke dalam rumus sebelumnya. Setelah didapatkan rumusnya, ternyata setelah didapatkan hasilnya, ternyata matriks A bukan merupakan matriks normal, sehingga persamaan kedua tidak berlaku. Langkah mencari eigenvalue matriks A bisa dilewati. Nah, ini kita langsung ke mencari batasan eigenvalue. Rumusnya seperti ini. Dan kita masukkan semua nilai-nilai yang terdapat pada rumusnya. Dan kita mendapatkan lambda M sama dengan 44,1475. Selanjutnya, Perron's Theorem. Perron's Theorem adalah metode yang berfokus pada sebuah matriks dengan elemen positif. Maka matriks tersebut memiliki sebuah nilai eigen maksimum yang juga bernilai positif dan memiliki eigenvektor dengan semua elemen bernilai positif. Langsung saja kita ke contoh soal. Misal kita diberikan matriks A 2 kali 2, di mana AX itu sama dengan lambda X. Lalu determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Kita masukkan nilainya ke sini. Dan didapatkan 2 dikurang 2 lambda dikurang lambda ditambah lambda pangkat 2 kurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 3 lambda ditambah lambda pangkat 2 sama dengan 0. Lambda pangkat 2 sama dengan 3 lambda tambah 1 sama dengan 0. Maka didapatkan lambda 1 sama dengan 3 tambah square 5 per 2. Lambda 2 sama dengan 3 kurang square 5 per 2. Nah, kita akan mengambil lambda yang sama dengan 3 tambah square 5 per 2, karena itu merupakan nilai maksimum. Selanjutnya, karena tadi kita memilih untuk memakai lambda yang 3 plus square 5 per 2, maka kita masukkan nilainya dan didapatkan 2,61803. Setelah itu, kita mensubstitusi nilai tersebut ke dalam persamaan yang sebelumnya, dan didapatkan bahwa X2 sama dengan 0,61803 X1 dan X1 sama dengan 1,61803 X2. Maka dapat disimpulkan X sama dengan X1, X2, di mana X1 itu ini tetap, dan X2 kita ambil yang ini, 0,6180 X1. Dan apabila kita misalkan X1 sama dengan K, maka X sama dengan K 1,0,61803. Jika kita memilih K bilangan positif, maka akan didapatkan vektor eigen yang elemennya positif pula. Selanjutnya, Collatz Inclusion Theorem menyatakan hubungan antara nilai eigen dari suatu matriks dan interval yang terbentuk oleh rasio komponen dari vektor hasil perkalian matriks dengan vektor eigen tebakan. Teorema Collatz Inclusion menyediakan batasan interval yang berguna dalam mencari batasan nilai eigen dari matriks A dengan menggunakan rasio komponen dari vektor hasil perkalian matriks dengan vektor tebakan. Jika suatu matriks A sama dengan AIJ berukuran n kali n dengan elemen-elemennya semua positif, dan jika X adalah vektor real
dengan komponen-komponen positif X1, X2 sampai dengan X3, dan Y sama dengan AX, maka selang tertutup di sumbu real yang dibatasi oleh dua quotient terkecil dan terbesar dari N quotient, Qj sama dengan YJ per XJ setidaknya mengandung satu nilai eigen dari A. Ini merupakan salah satu contoh bentuk matriks, yaitu matriks A N kali N. X-nya juga X1 sampai Xn. Rumus pertama yaitu Y sama dengan AX, lalu rumus kedua yaitu Qj sama dengan YJ per XJ. Nah, contoh soal, misal kita diberikan matriks A 2 kali 2, di mana X-nya juga Xn, X1 sampai X2, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Tadi kita mendapatkan rumus pertama yaitu Y sama dengan AX. Lalu kita substitusikan nilai A dan juga nilai X, dan didapatkan nilai Y sama dengan 4, 7. Selanjutnya, rumus kedua juga kita mendapatkan yaitu Qj sama dengan YJ XJ. Lalu kita substitusikan nilainya ke dalam rumus tersebut, maka didapatkan Q1 itu sama dengan 4 dan Q2 sama dengan 3,5. 3,5 dan 4 terdapat satu nilai eigen A di dalam hasil ini. Materi bagian 4, tridiagonalization and QR factorization. Yang pertama, metode tridiagonal adalah sebuah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tridiagonal. Sistem persamaan linear tridiagonal adalah sistem persamaan linear di mana setiap persamaan memiliki koefisien 0 kecuali pada 3 diagonal, yaitu diagonal utama dan 2 diagonal sejajar di atas dan di bawah diagonal utama. Misal langsung kita ke contoh soal. Misal diberikan matriks A 3 kali 3, di mana N-nya itu 3, karena 3 kali 3, lalu K itu sama dengan N kurang 2, maka K sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 1. Penyelesaiannya, yaitu rumus, kita menggunakan rumus pertama, yaitu alpha sama dengan minus sin A21, A21 pangkat 2 tambah A31 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Nah, di sini kita mengetahui sin A21, yaitu ini, itu bernilai positif. Maka di sini kita tulis positif, lalu A21 pangkat 2 itu, A21 itu ini, 1 dipangkatkan 2, lalu A31 pangkat 2 itu yang ini, maka dipangkatkan 2 juga. Dan kita dapatkan hasilnya minus akar 2, itu alfa sama dengan minus 1,41421. Lalu deltanya, rumus kedua, delta sama dengan 1/2 alfa pangkat 2 dikurang 1/2 alfa A21 dipangkatkan setengah. Nah, kita masukkan nilainya yang telah diminta oleh rumus, dan kita mendapatkan hasilnya delta sama dengan 1,30656. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai W1. Maksud saya, nilai W1, W2, W3, dan WW transpose. W1-nya itu 0, dan W2-nya itu kita memiliki rumus seperti ini, yaitu A21 dikurang alfa per 2 delta. Dan didapatkan W2-nya itu sama dengan 0,92389. W3-nya memiliki rumus, yaitu A31 per 2 delta. Dan W3-nya didapatkan
0,38268. Lalu kita menyusunnya menjadi matriks WW transpose seperti ini. Setelah itu kita mencari H-nya itu sama dengan matriks identitas dikurang 2 kali WW transpose. Dan didapatkan H-nya itu berupa 1, 0, 0, 0, minus 0,70714, minus 0,7071, 0, minus 0,7071, 0,70712. Selanjutnya, A inverse-nya itu sama dengan H kali A kali H. Maka kita masukkan H-nya itu berupa ini, lalu matriks A-nya berupa ini, dan kita masukkan kembali matriks H-nya. Dan didapatkan A inverse-nya itu sama dengan 0, minus 1,4142, 0, minus 1,4142, 1, 0, 0, 0, dan minus 1. Selanjutnya, QR factorization adalah salah satu metode untuk faktorisasi matriks yang digunakan dalam analisis numerik dan aljabar linear. Metode ini melibatkan faktorisasi matriks A menjadi perkalian dua matriks Q dan R, di mana Q adalah matriks ortogonal atau matriks dengan kolom-kolomnya ortogonal satu sama lain, dan R adalah matriks segitiga atas. Nah, rumusnya seperti ini. Dan persamaan di atas diatur ulang sehingga memudahkan, sehingga rumusnya lebih gampang gitu, lebih memudahkan, yaitu seperti ini. Di mana ketika EI, AI itu sama dengan mutlak UI, maka A sama dengan QR. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan rumus Q-nya, dan ini merupakan rumus R-nya. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Misal kita diberikan matriks A 3 kali 3, yaitu ini. Lalu kita ke step pertama terlebih dahulu, kita mencari vektor U1-nya, itu sama dengan vektor V1. Lalu juga kita mencari vektor E1 itu sama dengan vektor U1 per vektor U1. Begitu juga dengan step 2, dan begitu juga dengan step 3, memiliki rumus yang sama, sehingga didapatkan Q-nya itu dari step-step tersebut tadi. Misal ini step 1 berupa ini, 6/7, 3/7, dan minus 2/7. Nah, yang ini. Lalu step 2-nya itu 69/175, 158/175, dan 6/35. Yang ini. Dan step 3-nya itu minus 58/175, 6/175, dan minus 3/35, yaitu yang ini. Dan didapatkan Q-nya. Selanjutnya, R-nya, yaitu Q yang ini, dikalikan dengan matriks A yang tadi, yang ini. Sehingga didapatkan R-nya yaitu 14, 0, 0, 21, 175, 0, minus 14, minus 70, dan 35. Materi bagian 5 yaitu Ordinary Differential Equation. Yang pertama, ada metode Euler, merupakan metode numerik yang paling sederhana. Metode ini menggunakan pendekatan linear untuk mengaproksimasi solusi persamaan diferensial. Dalam metode Euler, kita membagi interval waktu menjadi langkah-langkah kecil, kemudian kita
mengiterasi melalui langkah-langkah tersebut untuk memperkirakan solusi pada setiap langkah berikutnya. Metode Euler memiliki akurasi yang rendah tetapi mudah untuk diimplementasikan. Rumus metode Euler, misalkan Y sama dengan YX adalah hampiran nilai Y di X dengan XI sama dengan X0 tambah I kali H, YI tambah 1 sama dengan YI tambah H kali F, XI, YI. Contoh soal, gunakan metode Euler untuk menghitung Y 0,1 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,5. Jadi kita menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu dy per dx-nya sama dengan x tambah y dengan y 0 sama dengan 1. Lalu x0-nya sama dengan 0, h-nya sama dengan 0,05. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus yang ini, maka kita masukkan nilai yang telah diketahui tadi ke dalam rumus, sehingga didapatkan x0 sama dengan 0, di mana y0-nya itu sama dengan 1. Ketika x1 sama dengan 0,05, y1-nya itu didapatkan 1,050. Dan ketika x2 sama dengan 0,1, maka didapatkan y2-nya itu sama dengan 1,105. Nah, selanjutnya yang kedua metode Huyn, juga dikenal sebagai metode Runge-Kutta orde 2, merupakan perluasan dari metode Euler. Metode ini meningkatkan akurasi dengan menghitung rata-rata gradien pada awal dan akhir interval langkah. Metode Huyn memberikan perkiraan yang lebih baik daripada metode Euler, tetapi tetap memiliki tingkat akurasi yang terbatas. Rumus Huyn yaitu prediktor YI tambah 1 sama dengan YI tambah H kali F XI, YI. Selanjutnya, korektor YI tambah 1 sama dengan YI tambah H per 2 F X1, maksud saya F XI, YI tambah F XI tambah 1, YI tambah 1. Atau YI tambah 1 sama dengan YI tambah H per 2 F XI, YI tambah F XI, YI kali H kali F XI, YI. Langsung saja kita ke contoh soal. Gunakan metode Huyn untuk menghitung Y 0,1 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,05. Nah, pertama-tama kita menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu dy per dx sama dengan x tambah y dengan nilai awal y 0 sama dengan 1. Maka fx, y sama dengan x tambah y. x0-nya sama dengan 0, h-nya sama dengan 0,05. Dan jumlah langkahnya yaitu 0,1 dikurang 0 bagi 0,05 yaitu sama dengan 2. Penyelesaian. Nah, kita mulai dari X1 sama dengan 0,05. Di mana Y1 prediktornya yaitu sama dengan Y0 tambah HF X0 tambah Y0, seperti rumus di atas. Maka didapatkan Y1 prediktornya yaitu 1,05. Setelah itu, nilai Y1 prediktor yang kita dapatkan dapat kita gunakan untuk mendapatkan nilai Y1 yang aslinya. Dengan memasukkan angkanya ke dalam rumus, dan kita dapatkan Y1 sama dengan 1,0525. Nah, karena tadi diminta itu
Y-nya itu 0,1, maka kita tetap melanjutkannya ke X2, itu 0,1. Terlebih dahulu kita cari Y2 prediktornya, dan didapatkan Y2 prediktor itu 1,107625. Dan nilai ini dapat kita gunakan untuk mencari Y2 yang asli. Selanjutnya, Y2-nya rumusnya masih sama, dan tidak lupa kita masukkan Y2 prediktornya dan didapatkan Y2 sama dengan 1,110063. Selanjutnya, metode Dirac-Taylor adalah metode numerik yang menggunakan pendekatan Dirac-Taylor untuk mengaproksimasi solusi persamaan diferensial. Metode Taylor dapat memberikan akurasi yang tinggi, tetapi membutuhkan perhitungan yang lebih rumit karena melibatkan turunan berulang. Rumus Dirac-Taylor yaitu, misal diberikan PDB, Y aksen X sama dengan F X, Y dengan kondisi awal Y X0 sama dengan Y0. Misalkan YR plus 1 sama dengan Y XR plus 1, maka R di mana R-nya itu sama dengan 0, 1, sampai N adalah hampiran nilai Y di XR plus 1. Sehingga didapatkan rumus sebagai berikut, yang ini, YXR plus 1 sama dengan YXR plus H Y aksen XR plus H pangkat 2 per 2 Y aksen XR plus H pangkat 3 per 6 Y aksen XR plus sampai ke N. Persamaan di atas menyeratkan bahwa untuk menghitung hampiran nilai YR plus 1, kita perlu menghitung Y aksennya. Misal kita langsung ke contoh soal, yaitu diketahui PDB DY per DX sama dengan 4X pangkat 3 kurang 6X pangkat 2 plus 8. Di mana kondisi awal itu X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Tentukan Y1 dengan H sama dengan 0,5. Nah, penyelesaiannya kita menentukan nilai YXI terlebih dahulu. Maksud saya nilai YX1. Karena kita untuk mendapatkannya, kita terlebih dahulu mencari nilai-nilai aksennya atau turunannya. Ini merupakan turunan nilai Y turunan pertama, ini nilai Y turunan kedua X, yang merupakan nilai Y turunan ketiga X, yang merupakan Y turunan keempat X. Nah, diperoleh Y0 sama dengan 2, Y0 sama dengan 8, Y0 sama dengan 0, Y0 sama dengan minus 12, Y0 sama dengan 24. Maka kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan ini ke dalam rumus untuk mendapatkan YX1. Nah, setelah memasukkan nilainya, kita mendapatkan YX1 yaitu 5,8125. Jadi Y0,5 sama dengan 5,8125. Nah, karena tadi kita pada soal diminta yaitu berapa nilai Y pada saat X sama dengan 1, maka kita melanjutkannya untuk mencari nilai YX2. Sama seperti rumus sebelumnya, kita mencari turunannya terlebih dahulu, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan turunan keempatnya. Setelah itu diperoleh Y0,5 sama dengan 5,8125, Y0,5 sama dengan 7, Y0,5 sama dengan minus 3, Y0,5 sama dengan 0, dan Y0,5 sama dengan 24. Maka didapatkan
Apabila kita memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan, maka didapatkan Y X2 sama dengan 9. Jadi, Y ketika X sama dengan 1, itu sama dengan 9. Selanjutnya, metode Runkuta. Merupakan kelas metode numerik yang lebih canggih untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Metode Runkuta orde 4 adalah yang paling umum digunakan. Metode ini memperbaiki akurasi dengan menghitung beberapa koreksi pada setiap langkah iterasi, berdasarkan informasi gradien pada berbagai titik di dalam interval langkah. Metode Runkuta orde 4 memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada metode Euler dan Kuhn. Nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui rumus dari Runkuta. Nah, ini merupakan rumus Runkuta orde 3. Seperti ini penampilannya. Atau persamaan umumnya yaitu seperti ini. YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 K1 tambah 4K2 tambah K3 delta X. Dengan K1 sama dengan F X1, Y1, K2 F X1 plus 1/2 delta X, Y1 plus 1/2 K1 delta X. K3 sama dengan F X1 XI plus delta X, YI kurang K1 delta X tambah 2K2 delta X. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Misal kita contoh soalnya yaitu dy per dx sama dengan minus 2x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 dikurang 20 ditambah 8,5. Dan diketahui y0-nya itu sama dengan 1. Tentukan nilai y di mana x-nya 0,5 dengan delta x sama dengan 0,5. Maka kita harus terlebih dahulu menentukan nilai K1, K2, dan K3-nya. Tadi di atas kita telah menyebutkan rumus untuk mencari K1, rumus untuk mencari K2, dan juga rumus untuk mencari K3. Dan kita masukkan semua nilai-nilainya dan didapatkan K1 sama dengan 8,5, K2 sama dengan 4,219, dan K3 sama dengan 1,25. Setelah itu, sehingga kita memasukkannya ke dalam rumus persamaan umum, Y1-nya itu sama dengan Y0 plus 1/6 K1 tambah 4K2 tambah K3 delta X, di mana kita temukan Y1-nya sama dengan 3,2188. Jadi, Y ketika X 0,5 yaitu sama dengan 3,2188. Selanjutnya, materi bagian 6, yaitu numerical solution. Yang pertama, kita mempunyai midpoint rule atau aturan titik tengah adalah metode numerik untuk menghitung integral dari sebuah fungsi. Metode ini mengasumsikan bahwa area di bawah kurva fungsi dapat diaproksimasi oleh persegi panjang dengan tinggi yang sama. Aturan ini membagi interval dari fungsi ke dalam subinterval yang lebih kecil, kemudian menghitung nilai fungsi pada titik tengah masing-masing subinterval. Selanjutnya, luas total dihitung dengan menjumlahkan luas dari semua persegi panjang tersebut. Nah, rumus midpoint rule yaitu seperti ini. Integral dari A sampai B, fx dx h fx1 bintang tambah fx2 bintang tambah sampai fxn bintang. Di mana h-nya itu sama dengan b kurang a per n, x i bintangnya itu sama dengan 1/2 xi kurang 1 kurang xi untuk 1 lebih
kecil sama dengan I dan lebih kecil sama dengan N. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Gunakan midpoint rule dengan 4 subinterval untuk menghitung integral 0 sampai 2 akar X dx. Penyelesaiannya, pertama-tama kita menuliskan apa-apa yang diketahui, yaitu fx-nya sama dengan akar X, A-nya sama dengan 0, yaitu ini, B-nya sama dengan 2, yaitu ini, N-nya sama dengan 4, karena mempunyai 4 subinterval, H-nya sama dengan B kurang A per N, yaitu 2 kurang 0 per 4 sama dengan H-nya 0,5. Selanjutnya, kita dapat menuliskannya ke dalam tabel-tabel seperti ini. Yang pertama itu tabel kolom iteration, yang kedua kolom XI, yang kedua kolom XI bintang, dan yang keempat itu kolom FXI bintang. Ini menunjukkan iterasi 0, 1, 2, 3, 4, sampai 4, karena mempunyai 4 subinterval. Lalu XI-nya itu diketahui bahwa XI sama dengan XI kurang 1 plus H, yaitu XI yang ini, XI-nya itu dimulai dari 0, ditambah H-nya itu 0,05. Jadi apabila iterasi pertama, iterasi 0 itu XI-nya itu 0, XI bintangnya itu tidak ada, dan FXI bintangnya juga belum ada. Selanjutnya, iterasi ke-1, kita dapatkan itu XI-nya 0 ditambah 0,5. Sehingga XI bintangnya kita dapatkan dari 0,5 dikurang 0 dibagi 2 menghasilkan 0,25. Selanjutnya FXI bintangnya itu kita masukkan nilai ini ke dalam fungsi. Berarti akar 0,25 itu sama dengan 0,5. Dan begitu pula untuk iterasi kedua, iterasi ketiga, dan iterasi keempat. Jadi hasilnya itu integral dari 0 sampai 2 akar X dx itu H delta F XI, hasilnya yaitu 1,9035. Selanjutnya, trapezoidal rule atau aturan trapesium adalah metode numerik lain yang digunakan untuk menghitung integral. Metode ini mengasumsikan bahwa area di bawah kurva fungsi dapat diaproksimasi oleh trapesium. Aturan ini membagi interval dari fungsi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan menghubungkan titik ujung segmen dengan garis lurus. Selanjutnya, luas trapesium dihitung dengan menjumlahkan luas dari semua segmen tersebut. Dan kita mengetahui bahwa rumus trapezoidal rule yaitu seperti ini, di mana FA sama dengan Fx0 dan FB sama dengan Fxn. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya sama seperti sebelumnya. Gunakan trapezoidal rule dengan 4 subinterval untuk menghitung integral 0 sampai 2 akar X dx. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Fx-nya sama dengan akar X, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 4, dan H-nya sama dengan 0,5. Nah, kita juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, akan tetapi di sini XI bintangnya itu tidak digunakan. Jadi yang ada cuman iterasi XI dan FXI, di mana iterasi merupakan iterasi yang keberapa, yaitu
iterasi 0, iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, dan iterasi 4. XI itu menunjukkan bahwa XI kurang 1 ditambah H. Dan fxi itu menunjukkan nilai xi yang dimasukkan ke dalam fungsi fx. Nah, kita ketahui bahwa iterasinya itu berlangsung dari iterasi 0 sampai iterasi 4. Selanjutnya xi-nya itu 0 terlebih dahulu, maka fxi-nya juga 0. Nah, selanjutnya ketika menuju ke iterasi 1, maka xi-nya itu yang tadinya 0 itu ditambah dengan 0,5. Jadi, xi-nya itu 0,5 pada iterasi 1. Nah, selanjutnya fxi-nya itu merupakan akar dari 0,5, yaitu hasilnya 0,7071. Dan begitu pula untuk iterasi 2, iterasi 3, dan iterasi 4. Maka didapatkan hasilnya integral 0 sampai 2 akar x dx, yaitu untuk trapezoidal rule, yaitu 1,8195. Nah, rumus terakhir yaitu Simpson's Rule atau aturan Simpson adalah metode numerik yang lebih akurat dalam menghitung integral daripada metode titik tengah dan aturan trapesium. Metode ini menggunakan pendekatan yang lebih kompleks dengan mengasumsikan bahwa area di bawah kurva fungsi dapat diaproksimasi oleh polinomial orde kedua. Aturan ini membagi interval dari fungsi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan mengaproksimasikan kurva fungsi dengan polinomial orde kedua di setiap segmen. Selanjutnya, luas total dihitung dengan menjumlahkan luas dari semua polinomial orde kedua tersebut. Di mana rumus Simpson Rule yaitu sebagai berikut, where FA sama dengan Fx0, Fb sama dengan Fxn. Di mana X-OUT-nya itu merupakan X yang ganjil, yaitu X1, X3, dan X5 sampai seterusnya, dan X-even itu merupakan X yang genap, yaitu X2, X4, X6, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Contohnya masih sama seperti tadi, hanya saja ini menggunakan Simpson's Rule. Nah, terlebih dahulu kita menuliskan apa-apa saja yang diketahui, yaitu fx sama dengan akar x, a sama dengan 0, b sama dengan 2, n sama dengan 4, h sama dengan 0,5. Nah, ini tabelnya itu sama seperti tabel yang ada pada trapezoidal rule. Memiliki kolom iterasi, X1 dan juga Fx1, di mana keterangannya di sini iterasi yaitu iterasi keberapa, yaitu dari 0, 1, 2, 3, sampai 4, lalu Xi itu merupakan Xi kurang 1 plus H, dan Fxi merupakan masukkan nilai Xi ke dalam fungsi Fx. Nah, kita mulai dari iterasi 0, maka Xi-nya juga 0, dan Fxi-nya juga 0. Setelah itu, iterasi pertama, Xi-nya itu berubah yang tadinya 0, ditambah dengan H, yaitu 0,5, menjadi Xi-nya itu 0,5. Dan Fxi-nya itu merupakan nilai Xi yang dimasukkan ke dalam fungsi Fx, yaitu akar 0,5 itu 0,7071. Begitu pula untuk iterasi 2, 3, dan 4. Maka didapatkan hasil dari integral 0 sampai 2 x dx untuk Simpson's Rule yaitu 1,8569. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.